Jika perang, Korea Utara siap menjatuhkan rudal ke Malaysia. Hubungan Korea Utara dan Malaysia memasuki babak baru. Kim Jong Un disiapkan ini untuk melancarkan serangan ke Malaysia menyusul insiden tersebut. Hubungan kedua negara memanas. Malaysia mengusir bebas Korut dan Korut pun balik mengisolasi sejumlah diplomat Malaysia. Eskalasi kedua negara lalu memancing sejumlah analisa liar. Mungkinkah kedua negara berperang? Korut yang dikenal memiliki rudal balistik, beranikah menembakkan arsenal itu ke Kuala Lumpur? Jika berani, bagaimana dengan kemampuan tembak dan akurasi rudal ini? Ras dan Wong dalam tulisannya di thefactor.com meyakini Korut tidak mempunyai kapabilitas menyerang Malaysia sekalipun dengan rudal terbaru yang mereka miliki. Wong memaparkan beberapa alasannya. Pertama, menurutnya, jarak minimum antara tempat pelancaran rudal Korea Utara atau Haudai dan Malaysia mencapai 4.600 km. Untuk menyerang Malaysia, Korea Utara menaruhkan rudal antar benua atau ICBM yang mampu melesat sejauh 5.000 km. Korut belum memiliki rudal jenis itu. Uji coba ICBM Korut Taepodong pada tahun 2006 gagal, kata Wong. Wong melesat sejauh ini beberapa rudal yang ditembakkan Korut ke sekitar perairan Jepang hanyalah rudal dengan jarak jangkau di bawah 1.000 km. Kalaupun Korut pada akhirnya mampu lagi ICBM berjarak tembak di atas 5.000 km, Wong masih sangat yakin rudal tersebut tak mampu mendarat di Kuala Lumpur. Alasannya rudal yang ditembakkan negara komunis tersebut tak mampu melewati wilayah udara Korea Selatan. Amerika telah memasang sistem pertahanan udara THAD atau Terminal High Altitude Area Defense yang merupakan salah satu sistem rudal pertahanan udara tercanggih di dunia. Sistem ini mampu mencegah ancaman rudal balistik jarak pendek, menengah, dan jauh dengan tingkat keberhasilan hingga 100%, kata Wong. Sumber informasi THAD memiliki kejangkauan operasional 200 km atau km dan dirancang untuk mencegah rudal pada ketinggian antara 40 dan 180 km. Hubungan Korea Utara atau Korut dan Malaysia memanas. Pada Jumat, Korut memutuskan diplomatik dengan negeri jiran. Kementerian Luar Negeri Pyongyang mengatakan pihaknya merangkapi ekstradisi Malaysia atas seorang warga Korut ke Amerika Serikat atau AS awal Maret lalu. Langkah ini disebutnya sebagai kejahatan yang tidak dapat diampuni yang dilakukan di bawah kebutuhan buta terhadap tekanan AS. Bagaimana kronologinya? Pada 9 Maret, seorang pria Korut bernama Moon Chol Myong telah kalah dalam banding terakhirnya di Pengadilan Tinggi Malaysia terhadap ekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan pencucian uang. Menurut pengacaranya, Moon membantah klaim memimpin kelompok kriminal yang melanggar sanksi dengan memasuk barang-barang terlarang ke utara dan mencuci dana melalui perusahaan dapan. Moon yang berusia 50-an menghadapi 4 dakwaan pencucian uang dan 2 konspirasi. Penjinaan tuduhan tersebut terutama terkait dengan pekerjaannya di Singapura. Ada kasus bisnis di Singapura yang mengirim barang-barang mewah seperti minuman, keras, dan jam tangan ke Korut. Ini laboratoriumnya dilarang dibawa ke sanksi yang dijatuhkan PBB dan jumlah negara termasuk AS pada Pyongyang atas program senjatanya. Salah kantor berita negara ke China melaporkan Kementerian Luar Negeri Korut mengumumkan pemutusan total hubungan diplomatik dengan Malaysia. Ia mengatakan warga negara yang diregistrasi telah terlibat dalam kegiatan perdagangan yang sah di Singapura. Langkah itu dilakukan pasca kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Kepala Pantauan Lodi Austin ke Korea Selatan atau Korsel. Pertemuan kedua dari ditutur Asia untuk memperkuat front bersama melawan Korut dan China. Sebelum pembunuhan Kim Jong Un,
Malaysia dan Korut menikmati hubungan yang sangat hebat dan hangat. Kedutaan Besar Demokrat Republik Red Korea atau DPRK di Kuala Lumpur, Malaysia sudah dikosongkan sejak minggu kemarin. Para diplomat seluruh staf dan keluarganya sudah dipulangkan ke Bandara Internasional Kuala Lumpur. Dikutip dari The Star, para diplomat dan stafnya tersebut berangkat ke bandara menggunakan bus. Saat menuju bandara, mereka dikawal aparat kepolisian Malaysia. Pengusiran para diplomat ini karena hubungan memanas antar Korut dan Malaysia. Kisruh hubungan dua negara harusnya para pejabat, diplomat, staf hingga warga Korut meninggalkan negeri jiran dalam waktu 48 jam. Langkah pengusiran para diplomat itu dilakukan karena Korut yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Otoritas Malaysia menilai Pyongyang tak menghormati sistem pemerintah dan peradilan Malaysia. Hal ini dipicu karena Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan salah satu warga Korut akan diekstradisi ke Amerika Serikat terkait kasus pencucian uang. Terkait itu, penasihat Korea Utara Kim Yo-sung memperingatkan pemerintah Malaysia bakal menanggung konsekuensi dari sikapnya. Bagi dia, pengusiran kedutaan besar DPRK seperti konspirasi yang diinisiasi Amerika Serikat atau AS. Menurut dia, pengusiran ini juga merampas kedutaan negara. Insiden itu produk langsung dari konspirasi anti-DPRK yang diciptakan oleh bijakan keji dari AS, kata Kim Yo-sung di Bandara Kuala Lumpur Internasional. Sementara Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein menjelaskan, semua diplomat Korut diusir dari negara jiran sesuai dengan keputusan pemerintah. Ia pun merujuk pasal 9 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Pemerintah Malaysia harus mengambil tindakan ini sebagai tanggapan atas keputusan DPRK yang sepihak dan sangat tidak bertanggung jawab untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, ujar Sri Hishamuddin. Dia menegaskan tindakan pengusiran itu sebagai tindakan untuk melindungi kedaulatan Malaysia. Ia menekankan Malaysia tak akan pernah mentolerir setiap upaya untuk mencampuri urusan internal dan peradilannya, tidak menghormati sistem pemerintah kita, dan terus-menerus menciptakan ketegangan yang tidak perlu yang bertentangan dengan tatanan internasional berbasis aturan tersebutnya. Hubungan Korea Utara atau Korut dan Malaysia memanas. Pada Jumat, Korut memutuskan hubungan diplomatik dan negeri jiran. Kementerian Luar Negeri Pyongyang mengatakan pihaknya menanggapi ekstradisi Malaysia atas seorang warga Korut ke Amerika atas seorang warga Korut atau AS awal Maret lalu. Langkah ini disebut sebagai kejahatan yang tidak dapat diampuni yang dilakukan di bawah kematuan buta terhadap ketekanan AS. Bagaimana kronologinya? Pada Maret, seorang pria Korut bernama Moon Chol-myong kalah dalam banding berakhirnya Pengadilan Tinggi Malaysia terhadap ekstradisi AS untuk menghadapi tuduhan pencucian uang. Menteri pengacara pun membantah klaim memiliki kelompok kriminal yang melanggar sanksi dengan memasuk barang-barang terlarang ke utara dan mencuci dana melalui perusahaan depan. Ada kasus bisnis di Singapura yang mengirim barang-barang mewah seperti minimum, minuman keras, dan jam tangan ke Korut. Ini dalam aturannya dilarang dibawa ke sanksi dan dijatuhkan PBB dan sejumlah negara termasuk AS pada Pyongyang atas program senjatanya. Setelahnya, kata Berita Negara KCNA melaporkan, Kementerian Luar Negeri Korut mengumumkan pemutusan total hubungan diplomatik dengan Malaysia. Ia mengatakan warga negara yang diekstradisi telah diterima dalam kegiatan perdagangan yang sah di Singapura. Langkah itu dilakukan pasca kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Kepala Pentagon Lloyd Austin ke Korea Selatan. Pertemuan itu kedua dari atur Asia untuk berkuat front persatuan.